Film City of God merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini berlatar pada tahun 70-an di sebuah kota kumuh di bagian barat Rio de Janeiro. Kota kumuh itu disebut City of God atau Kota Tuhan. Di kota inilah seorang pemuda bernama Lil Z membangun kerajaan kartel narkoba. Ia merupakan pemimpin gangster paling ditakuti di kota itu. Kekacauan mulai muncul saat ia ingin merebut daerah kekuasaan musuhnya yang juga merupakan seorang pemimpin gangster bernama Keret. Perebutan kekuasaan ini akhirnya menimbulkan peperangan antar geng kartel tersebut. Film dimulai dengan adegan sekelompok gangster sedang mengejar seekor ayam yang kabur. Sang pemimpin gangster yang bernama Lil Z kemudian menyuruh seorang pemuda bernama Rocket untuk menangkap ayam tersebut. Namun beberapa saat kemudian polisi muncul dan membuat Rocket terjebak di antara para gangster dan polisi. Pada adegan ini film kembali ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Rocket yang saat itu masih anak-anak sedang bermain bola lalu didatangi oleh Lil Z yang saat itu masih bernama Lil Dice. Lil Dice datang bersama sahabatnya yang bernama Benny. Terlihat bahwa Lil Dice merupakan seorang anak yang nakal. Kenakalannya ini dikarenakan ia bergaul dengan penjahat paling ditakuti di kota Tuhan yang dikenal dengan nama Tender Trio. Tender Trio beranggotakan Shaggy, Clipper, dan Gus. Shaggy merupakan kakak Benny dan Gus merupakan kakak Rocket. Walaupun bersaudara, namun kepribadian Gus dan Rocket berbeda. Gus seorang penjahat sedangkan Rocket adalah anak baik. Tender Trio kemudian melancarkan aksinya dengan merampok sebuah mobil truk pengangkut gas. Beberapa saat kemudian polisi pun datang dan mereka segera kabur ke lapangan untuk bermain bola sehingga tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Setelah merampok, Tender Trio berkumpul untuk menikmati hasil rampokan mereka. Lil Dice ikut berkumpul dengan mereka. Karena walaupun masih kecil, Lil Dice dianggap cerdas sehingga ia dipercaya menyusun rencana untuk Tender Trio. Lil Dice kemudian mengungkapkan idenya untuk merampok hotel. Di malam hari mereka mulai menjalankan rencana untuk merampok hotel. Lil Dice ditugaskan untuk berjaga di luar. Namun ia tidak terima dan memaksa ikut yang membuat Clipper marah. Shaggy lalu menasihati Lil Dice bahwa lain kali ia akan ikut beraksi. Namun kali ini tugasnya adalah memberikan tanda dengan menembak cermin jika ada polisi yang datang. Lil Dice akhirnya menurut. Tender Trio memulai aksinya dengan menyekap semua pegawai hotel. Lalu berpencar dan memasuki satu persatu kamar sambil merampok para tamu hotel. Beberapa saat kemudian Lil Dice menembak cermin sebagai tanda bahwa ada polisi yang datang. Tender Trio kemudian kabur dengan membawa salah satu mobil tamu hotel. Di luar hotel, mereka tidak melihat Lil Dice sehingga menganggap Lil Dice telah ditangkap polisi. Namun setelah Tender Trio pergi, Lil Dice tiba-tiba muncul. Ternyata ia menembak cermin bukanlah pertanda ada polisi yang datang, melainkan ia ingin melancarkan aksinya. Ia kemudian masuk sendirian ke dalam hotel dan menembak semua pegawai serta tamu hotel. Sementara itu Tender Trio yang kabur secara tak sengaja menabrak warung kopi. Tender Trio lalu mengancam orang-orang di sana agar menutup mulut lalu kabur. Clipper dan Gus berlari ke hutan sedangkan Shaggy bersembunyi di rumah pacarnya. Saat polisi tiba, semua warga tutup mulut kecuali si pemilik warung yang bernama Shorty. Ia mengatakan pada polisi bahwa Tender Trio bersembunyi di hutan. Para polisi akhirnya masuk ke hutan untuk mencari mereka. Clipper dan Gus yang bersembunyi di atas pohon mendengarkan percakapan polisi yang mengatakan akan membunuh mereka jika ditemukan. Perkataan polisi itu membuat Clipper kena mental dan akhirnya memutuskan berhenti menjadi penjahat. Dan di pagi harinya Clipper turun dari pohon dan bergegas ke gereja untuk bertobat. Gus yang juga berhasil pulang ke rumah langsung dimarahi ayahnya. Ayahnya kemudian memerintahkan Gus untuk berhenti menjadi penjahat dan mulai bekerja membantu Rocket menjual ikan. Sementara itu, Shaggy yang masih bersama pacarnya disarankan untuk berhenti menjadi penjahat dan mulai mencari pekerjaan lain. Karena menurut pacarnya, Tender Trio sudah berakhir saat Clipper dan Gus bertobat.
Gus yang menjalani hari-harinya dengan menjual ikan diam-diam jatuh cinta pada istri Shorty. Istri Shorty yang jarang dapat belayan dari suaminya itu akhirnya juga termakan bujuk rayuan Gus. Mereka berdua akhirnya bercinta yang kemudian ketahuan oleh Shorty. Shorty yang dikendalikan emosi akhirnya memukul istrinya hingga meninggoy. Sementara Gus berhasil kabur. Tetapi perbuatannya ini membuat keluarganya malu sehingga ayahnya bersumpah tidak ingin bertemu dengan Gus lagi. Keesokan harinya, Shaggy bersama pacarnya mencegat sebuah mobil. Mereka berniat pergi dari kota Tuhan. Karena mobil yang mereka cegat mogok, Shaggy lalu mendorong mobil tersebut. Sementara itu, Shorty yang ketahuan membunuh istrinya ditangkap oleh polisi. Saat itulah Shorty melihat Shaggy sedang mendorong mobil. Shorty lalu memberitahu polisi bahwa Shaggy adalah penjahat yang mereka cari. Para polisi itu kemudian mengejar dan menembaki Shaggy. Shaggy akhirnya koin. Sementara itu, Gus yang takut pada ayahnya berniat meninggalkan kota Tuhan. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat Lil Dice dan Benny sedang membagi uang hasil rampokan. Jadi selama ini Lil Dice dan Benny bekerja sama melakukan perampokan dengan menyamar sebagai tukang semir sepatu. Gus yang melihat itu kemudian menghampiri dan merampas uang mereka. Saat ingin pergi, Lil Dice menembak Gus dengan brutal. Gus akhirnya meninggoy di tangan Lil Dice. Sejak saat itu Lil Dice semakin gencar merampok dan membunuh. Hingga ia menjadi penjahat paling terkenal di kota Tuhan. Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-18, Lil Dice mengajak Benny untuk merampok para pengedar narkoba di kota Tuhan. Lil Dice berambisi menjadi penguasa kota Tuhan. Sebelum menjalankan rencananya, Lil Dice menemui seorang dukun. Dukun tersebut lalu mengubah nama Lil Dice menjadi Lil Z. Keesokan harinya, Lil Dice alias Lil Z bersama Benny dan anggota gengnya mulai melancarkan aksinya untuk merebut bisnis para mafia di kota Tuhan. Mereka membunuh semua bos mafia di kota Tuhan. Hingga pada malam harinya hampir seluruh usaha narkoba di kota Tuhan berhasil mereka rebut. Kecuali satu, yaitu usaha seorang bandar bernama Keret karena ia adalah teman Benny. Sementara itu, Rocket tetap melanjutkan sekolahnya dan memiliki hobi memotret. Ia sering memotret teman-temannya. Dan di momen itu ia diam-diam menyukai salah satu sahabatnya yang bernama Angelica. Namun Angelica sudah punya pacar bernama Thiago yang merupakan sahabatnya juga. Pada sebuah momen Angelica mengaku ingin mencoba ganja. Rocket kemudian berjanji akan mencari ganja untuk Angelica. Esok harinya Rocket menemui sahabatnya yang merupakan pengedar narkoba bernama Blakey. Namun sebelum mereka bertransaksi, Lil Z dan Benny datang ke tempat Blakey untuk merebut bisnis Blakey. Blakey yang takut mati akhirnya membiarkan bisnisnya diambil alih oleh Lil Z. Saat ingin keluar, Rocket hampir ditembak oleh Lil Z. Namun Benny menghentikannya dan menjelaskan bahwa ia mengenal Rocket. Karena Rocket adalah adik Gus. Rocket yang takut pada Lil Z akhirnya membeli ganja pada saingan bisnis Lil Z, yaitu Keret. Rocket lalu membawa ganja tersebut untuk ia nikmati bersama Angelica. Saat mereka menghisap ganja, muncul geng anak-anak yang dikenal dengan geng Runs meminta ganja mereka. Gang Runs adalah kumpulan anak-anak nakal yang tinggal di kota Tuhan. Keberhasilannya merebut bisnis para pengedar narkoba membuat Lil Z menjadi penguasa kota Tuhan. Bisnisnya juga berjalan lancar karena ia menyogok aparat kepolisian. Pada suatu hari, Thiago datang untuk membeli narkoba di tempat Benny. Benny kemudian tertarik menyaksikan gaya berpakaian Thiago. Benny lalu menyuruh Thiago membelikannya beberapa pakaian. Benny mengubah penampilannya dengan pakaian-pakaian yang dibelikan oleh Thiago. Benny dan Thiago menjadi teman baik sejak saat itu. Thiago kemudian memperkenalkan Benny pada teman-temannya termasuk pada Rocket dan Angelica. Benny dengan cepat akrab dan disukai karena sifatnya yang royal dan dinilai terlalu baik sebagai seorang penjahat. Hadirnya Benny membuat Rocket gagal mendapatkan Angelica. Benny dan Angelica akhirnya berpacaran. Sementara itu, ketegangan antara gang Lil Z dan geng Keret mulai panas.
akibat ulah Gang Runs yang sering merampok di wilayah Lil Z. Lil Z mengira Gang Runs adalah anak buah Keret. Hal ini membuat Lil Z makin terobsesi merebut bisnis Keret. Satu-satunya alasan yang membuat kedua geng itu tidak pernah bentrok adalah karena Benny yang selalu menengahi mereka. Walaupun Benny adalah anggota geng Lil Z, namun ia juga berteman dengan Keret. Pada suatu hari, salah satu pedagang yang tokonya pernah dirampok oleh Gang Runs datang melapor pada Lil Z. Lil Z lalu mencari Gang Runs untuk memberi perhitungan pada mereka. Saat ia menemukan Gang Runs, ia menangkap 2 anak. Ia lalu memerintahkan anak buahnya yang juga masih anak-anak untuk menghabisi salah satunya. Di tempat lain, Rocket yang gagal mendapatkan Angelica mengalihkan rasa kecewanya dengan bekerja di sebuah minimarket. Ia berniat menabung untuk membeli kamera. Saat sedang bekerja, Gang Runs tiba-tiba datang merampok di minimarket tempatnya bekerja. Hal itu membuat Rocket dipecat, karena bosnya mengira bahwa ia bagian dari geng anak-anak nakal itu. Kejadian tersebut membuat Rocket makin frustasi, dan akhirnya berpikir bahwa tak ada gunanya bersikap baik. Ia mulai tergoda untuk melakukan kejahatan. Berbekal sebuah pistol yang ditinggalkan Gus, Rocket mengajak salah seorang temannya untuk merampok di bus. Di sana mereka berniat merampok seseorang bernama Ned. Namun karena Ned sangat baik, jadi mereka mengurungkan niat untuk merampok Ned. Tak ingin menyerah, mereka lalu berniat merampok di sebuah toko roti. Namun kembali gagal karena kasir toko itu berparas cantik dan sangat baik. Bahkan memberikan nomor teleponnya pada mereka. Setelah berpacaran, Benny dan Angelica merencanakan pernikahan dan akan meninggalkan kehidupan gangster di kota Tuhan. Sebelum meninggalkan kota Tuhan, Benny mengadakan pesta perpisahan. Di pesta tersebut, Lil Z mencoba mendekati seorang wanita. Namun ternyata wanita tersebut sudah punya pacar. Dengan kecewa, Lil Z menemui Benny dan membujuknya membatalkan niat meninggalkan kota Tuhan. Namun keputusan Benny sudah bulat. Lil Z yang kembali menelan kekecewaan melampiaskannya dengan membuli pacar wanita yang tadi menolaknya. Yang ternyata pacar wanita itu adalah Ned, orang baik yang bertemu Rocket saat di bus. Di sisi lain, Benny yang ditawarkan sebuah kamera oleh sahabatnya akhirnya membeli kamera tersebut dan menghadiahkannya pada Rocket. Lil Z dengan moodnya yang masih buruk tiba-tiba datang dan merebut kamera Rocket. Benny yang melihatnya berniat merebutnya kembali. Saat sedang berebut kamera, terdengar suara tembakan yang ternyata tembakan itu mengenai Benny. Lil Z yang menyaksikan kematian sahabatnya itu marah dan menyalahkan Angelica atas kematian Benny. Ternyata yang membunuh Benny adalah Blakey, orang yang bisnisnya pernah direbut Lil Z. Ia berniat menembak Lil Z namun salah sasaran dan mengenai Benny. Blakey kemudian melapor pada Keret bahwa ia telah membunuh Benny. Dan kemungkinan Lil Z akan merebut bisnisnya mengingat Benny yang sering membelanya sudah tidak ada lagi. Keret kemudian menembak Blakey. Karena telah membunuh penjahat terbaik di kota Tuhan sekaligus membuat bisnisnya terancam. Malam itu juga Lil Z mengerahkan pasukannya untuk menyerang Keret. Namun dalam perjalanan ia bertemu dengan wanita yang pernah menolaknya di pesta perpisahan Benny. Wanita itu bersama dengan pacarnya yaitu Ned. Lil Z yang menyaksikan itu terbakar api cemburu dan memperkaos wanita itu di depan Ned. Saat Ned dan pacarnya sudah pulang, Lil Z menyesal tidak membunuh Ned. Lil Z kemudian mendatangi rumah Ned dan menembaki rumahnya secara bertubi-tubi. Ned selamat dari tembakan itu, namun sebagian anggota keluarganya tewas. Keret yang mengetahui hal itu memanfaatkan keadaan dengan memberikan pistol pada Ned. Ned dengan amarah yang membara mendatangi markas Lil Z seorang diri. Tembak-menembak terjadi antara Ned dan pasukan Lil Z, dan menyebabkan salah satu anggota Lil Z tewas. Lil Z sendiri terkena tembakan di lengannya. Sementara Ned tak terluka sedikit pun. Sejak saat itu, Ned bergabung dengan geng Keret. Mereka pun mulai merampok bank dan toko senjata untuk modal perang melawan Lil Z. Peperangan telah dimulai dan semakin memanas hingga membuat kota Tuhan berubah menjadi perkampungan neraka. Tiap hari terdengar suara senjata.
Hal ini membuat Rocket memutuskan meninggalkan kota Tuhan untuk mengejar impiannya menjadi reporter. Sementara itu, kota Tuhan telah terbelah menjadi dua wilayah. Wilayah Keret dan wilayah Lil Z. Orang yang tinggal di wilayah Keret tidak bisa berkunjung ke wilayah Lil Z, begitupun sebaliknya. Karena tiap wilayah dijaga ketat oleh masing-masing penguasanya. Peperangan yang terus-menerus terjadi membuat media mulai tertarik. Polisi mulai ikut campur untuk mengatasi masalah ini. Suatu hari Ned yang terkena tembakan berhasil diamankan oleh polisi. Ia kemudian diwawancarai oleh media tentang peperangan antara kedua gangster ini. Di markasnya, Lil Z merasa iri melihat foto-foto Ned yang disorot oleh media. Ia pun memiliki ide untuk menyebarkan fotonya agar orang-orang tahu bahwa ia adalah bosnya. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memotret dirinya sambil memegang senjata. Namun tak satu pun dari mereka yang pandai menggunakan kamera. Tiago pun memanggil Rocket untuk memotret Lil Z. Setelah mengambil foto, Rocket datang ke percetakan untuk mencuci foto tersebut. Namun seorang karyawan wanita melihat foto itu dan menerbitkannya di koran tanpa sepengetahuan Rocket. Setelah mengetahui hal itu, Rocket merasa panik dan marah pada pihak percetakan. Tetapi amarahnya langsung reda ketika wartawan wanita yang bernama Marina itu menghampirinya untuk memberi imbalan atas foto tersebut. Ia pun ditawari untuk menjadi fotografer yang meliput peperangan di kota Tuhan. Lil Z yang melihat dirinya masuk koran merasa sangat senang, akhirnya orang-orang tahu siapa bosnya. Sementara itu, peperangan berada di puncaknya saat Keret berhasil membawa Ned kabur dari penjara dan Lil Z merekrut gang Runts dan mempersenjatai mereka. Film kemudian kembali ke adegan awal di mana saat itu Lil Z dan geng Runts yang mengejar ayam sedang berhadapan dengan polisi, di mana Rocket berada di tengah-tengah mereka. Saat para polisi dan Lil Z saling todong, tiba-tiba Ned bersama Keret dan anggota gengnya muncul dan menembaki Lil Z. Tembak-menembak terus terjadi, dan Rocket mengambil kesempatan ini untuk mengambil foto. Sementara itu Ned tewas ditembak oleh seorang bocah yang sekarat. Pada akhirnya, Lil Z dan Keret ditangkap oleh polisi. Rocket terus mengikuti mereka untuk mengambil beberapa foto. Lil Z kemudian dibebaskan setelah membayar polisi. Namun hal ini membuatnya bangkrut sehingga ia dihabisi oleh gang Runts yang membalas Lil Z karena pernah membunuh teman mereka. Foto-foto yang Rocket dapatkan itu ia serahkan kepada penerbit dan menjadi berita utama di koran. Ia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai fotografer dan mengganti nama menjadi Wilson Rodriguez. Sementara itu gang Runts berencana untuk menjadi penerus Lil Z dan film berakhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.